Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelas Teknik Informatika akan membahas materi mengenai stateful protokol analisis. Sebelum itu, kami akan mendiskusikan materi tersebut yang kemudian akan mempresentasikan materi itu kembali. Nah, sebelum memulai diskusi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Aisyah Haris, tambuk 182312. Kemudian nama kelompok yang lain ada M. Yusar Yahya dengan stambuk 182300, kemudian ada Muhdar dengan stambuk 182301, kemudian ada Muhammad Nur Hidayat dengan stambuk 182302, kemudian Ahmad Fajar 182303, kemudian Milinir Mende 182310, Diputu Dewi Trisnawati 182311, dan yang terakhir Miftahul Janar Baya 182313. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami diskusikan materi tersebut. Baik, sebelum kita masuk pada materi utama, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui dasarnya, yaitu dasar kenapa kita akan membahas materi ini. Dasar dari apa yang akan kita bahas yaitu instruksi, deteksi, dan preference system, atau yang biasa kita sebut dengan IDPS. IDPS adalah keamanan jaringan yang memonitor jaringan atau aktivitas sistem untuk aktivitas yang berbahaya. Fungsi utama dari IPS atau IDPS yaitu untuk identifikasi aktivitas berbahaya, menyimpan informasi tentang aktivitas yang. Dengan mengetahui DPS, kita bisa langsung masuk ke materi utama yaitu stateful protocol analysis, karena stateful protocol analysis merupakan salah satu dari 3 metode yang ada dalam IDPS. Mungkin untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa menjelaskan apa itu stateful protocol analysis sebagai salah satu dari 3 metode yang ada dalam IDPS. Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan yang disebutkan tadi sama saudara Yusari, atau ada yang ingin bertanya? Mauji bertanya, itu yang IPS sama IDPS itu memang sama kah atau ada perbedaannya dari itu? IDPS sama IPS? Iya. Kalau yang kudapat, IPS itu perangkat keamanan jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah masuknya ancaman ke dalam sistem. Terus kalau IDPS itu dia apa ya? IDPS sesuai tadi yang saya sudah sampaikan. Tadi merupakan untuk jaringan untuk memonitor atau memonitori sebuah aktivitas dalam sistem jaringan apakah berbahaya atau tidak. Menambahkan juga kalau IDPS itu kayak semacam firewall yang bisa memberikan akses untuk menerima ataupun memblok dari kegagalan sistem atau apapun yang terjadi. Atau ada yang menambahkan lagi? Berarti fungsinya sama untuk sama-sama memonitoring atau merespons sebuah ancaman. Begitukah? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian langsung masuk ke materi stateful protocol analysis. Nah, jadi yang stateful protocol analysis itu, kalau dari yang referensi yang sudah dibagikan itu merupakan salah satu protokol atau metode dari IDPS, seperti yang dibilang tadi Yusari. Terus yang membandingkan profil yang sudah ada dengan kegiatan yang sedang berlangsung untuk mengidentifikasi penyimpangan. Jadi dia yang dia membandingkan antara profilnya, jadi secara terperinci. Jadi
Kan ada 3 tadi tuh yang dibilang sama Wisari. Nah, kalau stateful ini bedanya dia mirip dengan apa tadi yang satu? Anomali. Anomali. Tapi kalau yang stateful dia lebih terperincikin di apa namanya? Bandingkan itu antara profilnya. Kurang lebih begitu stateful. Atau mungkin ada yang dapat lagi pengertian yang lain? Untuk lebih jelasnya, kalau perbedaannya antara anomaly based dan detection dan stateful protocol analysis, itu kalau anomaly based itu digunakan untuk membandingkan kegiatan yang sedang dipantau dengan kegiatan yang dianggap normal untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Sedangkan kalau stateful protocol analysis, itu dia menggunakan profil yang lebih luas, yang dapat merinci bagaimana sebuah protokol yang istimewa dapat digunakan atau tidak. Ya, siapa tahu ada lagi referensi yang lain yang pernah teman-teman baca. Bagaimana? Kalau ada yang tahu ada apa kelebihan dan kekurangan dari stateful protocol analysis? Jadi kelebihan dan kekurangan dari stateful protokol analisis adalah yang pertama itu kelebihannya dapat mengidentifikasi rangkaian perintah yang tidak terduga seperti mengeluarkan perintah yang sama berulang-ulang, dan kekurangannya yaitu kemungkinan terjadinya bentrokan antara protokol yang digunakan oleh IDPS dengan protokol umum yang digunakan oleh sistem operasi, atau dengan kata lain sulit membedakan implementasi klien dan server pada interaksi protokol. Sedikit tambahan juga untuk kelebihan dan kekurangan dari stateful protocol analysis itu, selain yang disebutkan dari saudara Yaya tadi, ada keuntungan yang lain, yaitu profilnya itu juga dapat diperbaharui, sistemnya juga dapat mendeteksi serangan dari dalam jaringan, kemudian pengidentifikasian urutan perintah juga yang tidak terduga. Nah, adapun kekurangan dari stateful protocol analysis itu, dalam pengkonfigurasian profil itu memakan waktu yang cukup lama. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Dari beberapa kelebihan yang disebutkan untuk stateful menarik karena hampir semuanya menjelaskan bagaimana untuk kemungkinannya bisa diketahui, bisa terjadi, atau untuk menanganinya bisa dengan cepat. Yang saya penasaran di sini bagaimana namanya cara stateful protocol untuk melakukan analisis itu hingga bisa dengan secara tepat melakukannya. Bisa diulang tadi Susari bagaimana? Yang menarik dari keunggulannya, stateful protokol itu banyak memiliki keunggulan untuk mengidentifikasi perintah sejak dini yang tidak terduga dengan melakukannya berulang kali. Yang saya penasaran bagaimana cara protokol analisis ini melakukannya dengan cara berulang kali atau bisa mendeteksinya sejak dini. Jadi ya, untuk itu analisis protokol yang dilakukan oleh metode analisis protokol stateful biasanya mencakup pemeriksaan kewajaran untuk perintah individu, seperti panjang, minimum, dan maksimum untuk argumen. Nah, jika sebuah perintah biasanya memiliki argumen nama pengguna, dan nama pengguna memiliki panjang maksimal 20 karakter, maka argumen dengan panjang 1000 karakter akan dicurigai. Jika argumen yang besar berisi data biner, maka itu akan lebih mencurigakan lagi. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Jadi bagaimana? Ada tambahan lagi atau
yang ingin didiskusikan bagaimana? Saya pikir untuk cara kerjanya sudah cukup jelas ya. Mungkin masih ada hal dari stateful ini yang ingin dibahas atau ingin digali lebih dalam lagi. Nah, saya rasa ini materi stateful ini memang cukup sedikit referensi yang didapat, namun garis besar dari stateful ini sebenarnya merupakan metode pendeteksi IDPS. Atau mungkin ada tambahkan bagaimana mengenai stateful ataupun IDPS. Itu kan ini stateful protokol masuk di dalam masuk di salah satu metode IDPS. Yang belum saya terlalu mengerti itu tentang IPS dan IDS-nya. Mungkin ada yang bisa tambahkan? IDS sama IPS-nya. Iya, itu maksud saya itu IPS sama IDS itu dari mananya bisa berhubungan dengan stateful protocol analysis. Kukira itu stateful protocol analisis kan metodenya dari DPS. Terus kalau yang ada kulit bagan itu IDPS itu IPS sama IPS sama IDS itu bagiannya dari IDPS. Atau bagaimanakah? Iya, ke induknya itu IDPS. Anaknya IPS sama IDS. Jadi stateful itu ada di dalamnya IDPS, metodenya. Jadi IDPS, stateful itu metodenya untuk bisa mengamankan jaringan. Iya begitu. Gimana Dewi? Jadi bagaimana teman-teman? Kalau dua selain stateful ini, apalagi metodenya yang lain? Kayaknya 3 sih. Iya, 3 metodenya. Anomali sama signature based. Anomaly based sama signature based sama stateful protocol. Atau ada bisa jelaskan perbedaan dari ketiga metode ini? Sayangnya itu 2 metode itu dibahas dengan di kelompok lain, jadi kita fokusnya di itu saja. Ini ada bagan ini. Gimana caranya balik kamera ya? Jadi ini ada bagan yang saya lihat begini. Ada IDPS, terus IDPS mengandung lagi 2 itu kan metode itu IDS sama IPS kah? Bukan, itu bagiannya metodenya itu yang stateful itu sama ada lagi 2 yang middle apa itu? Anomaly based detection, stateful protocol analysis sama ada lagi 1. Kalau IDS sama IPS itu bagiannya, kalau yang stateful itu metodenya. Dari beberapa diskusi yang tadi, mungkin lebih banyak kelebihan dari stateful ya, mulai dari kecepatannya menangani, cara kerjanya bagaimana. Tapi tadi juga dapat kita ketahui bahwa stateful ini memiliki kekurangan. Yang saya penasaran juga mungkin kekurangannya ada yang bisa jelaskan lebih rinci mungkin. Jadi kelemahan utama metode analisis protokol stateful adalah bahwa metode tersebut sangat intensif sumber daya karena kompleksitas analisis dan overhead yang terlibat
dalam melakukan pelacakan status untuk banyak sesi simultan. Seri Masalah serius lainnya adalah bahwa metode analisis protokol stateful tidak dapat mendeteksi serangan yang tidak melanggar karakteristik perilaku protokol yang dapat diterima secara umum. Seperti melakukan banyak tindakan jinak dalam waktu singkat yang menyebabkan penolakan layanan. Namun, masalah lain adalah bahwa model protokol yang digunakan oleh IDPS mungkin bertentangan dengan cara protokol diimplementasikan dalam versi tertentu dari aplikasi dan sistem operasi tertentu, atau bagaimana implementasi klien dan server yang berbeda dari protokol berinteraksi. Ya, itu tadi jawabannya menurutku. Ya. Ya, bagus Kak jawabannya. Halo, dengar bisa? Iya, kedengaran jelas. Kalau menurut atau pendapat kalian nanti ke depannya kalian mau menggunakan metode ini atau bagaimana? Ingin mengembangkan menggunakan atau bagaimana menurut kalian? Sebelum menjawab Ki itu tuh aku dapat lagi ini yang cara penggunaannya itu teknologi IDPS. Jadi IDPS itu difokuskan untuk dapat mendeteksi instruksi yang terjadi. Jadi contohnya itu IDPS dapat mendeteksi ketika penyerang sukses membahayakan sistem dengan cara menyerang kelemahan sistem tersebut. IDPS tersebut kemudian akan melaporkannya ke administrator keamanan, di mana administrator keamanan ini dapat memberikan tindakan dengan cepat sehingga dapat meminimalisasi kerusakan akibat intrusi dari yang tadi. Kemudian IDPS juga dapat memotong informasi yang akan didapatkan oleh penyerang dan dapat mendeteksi kegiatan pengintaian dari luar yang dapat mengidentifikasikan akan melakukan penyerangan. Contohnya ketika penyerang sedang melakukan pengintaian, IDPS dapat membloknya dan melaporkannya ke administrator keamanan. Karena kegiatan pengintaian seringkali terjadi di internet, maka IDPS haruslah dapat yang pertama mengidentifikasi masalah polisi keamanan, kemudian melaporkan ancaman yang sering muncul, dan mencegah pelanggaran polisi keamanan. Jadi menurut saya penggunaan teknologi IDPS ini sangat bagus digunakan, apalagi untuk penanggulangan hacker-hacker itu saya rasa bisa digunakan. Tambahan juga mengenai tadi pertanyaan Dewi, apakah metode stateful ini menarik untuk digunakan atau ingin digunakan? Kalau saya tertarik untuk menggunakan karena kelebihannya yaitu mengidentifikasi rangkaian perintah yang tidak terduga seperti mengeluarkan perintah yang sama secara berulang-ulang. Tapi mungkin metode ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan yang sudah besar atau cakupannya yang sudah sangat besar, karena kalau misalkan menggunakan secara per orang mungkin kurang pas karena sumber daya yang dibutuhkan sangat banyak dan pasti akan merepotkan sendiri kalau sumber dayanya dikit tapi hanya memaksakan untuk menggunakan langsung ini secara besar. Nah, karena kayaknya ini stateful itu cukup jelas itu untuk kita. Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi ini stateful sebelum dibacakan presentasinya. Nah, kalau dari saya sendiri itu stateful protocol analysis itu merupakan metode pendeteksi dari IDPS, yang dimana stateful ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang dimana salah satu keuntungannya itu
dapat mendeteksi serangan secara bersamaan. Yang lain ada yang menambahkan? Oke, untuk penggunaan teknologi IDPS ini dengan 3 metode pendeteksiannya, yakni signature based, anomaly based, dan stateful protocol analysis. Beberapa teknologi IDPS menggunakan ketiga metode tersebut untuk mendapatkan keakuratan dalam pendeteksian. Tapi ada juga yang menggunakan sebagian saja dalam pendeteksiannya tersebut. Mungkin masih ada yang mau menambahkan? Kalau saya tadi seperti yang Yusari bilang, stateful itu lebih direkomendasikan untuk perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin stateful ini dia lebih berfungsi untuk ke perusahaan-perusahaan yang besar yang bisa dipergunakan untuk banyak ini apa sih? Pokoknya ada lebih direkomendasikan untuk perusahaan daripada untuk perorangan karena lebih Mungkin lebih tepatnya itu penggunaannya itu mempunyai cakupan yang besar untuk penerapan dari ya lebih luas. Ya. Ya, lebih luas. Ya, betul sekali. Jadi sejauh ini pahami toh bagaimana itu tentang stateful protokol. Karena untuk diskusi itu kita keterbatasan waktu, langsung saja kita presentasikan dari kelompok kami. Jadi itulah tadi hasil diskusi kelompok kami, materi mengenai stateful protokol analisis, yang kemudian kita lanjutkan dengan presentasi kelompok dari materi yang kita rangkum sebelumnya dari hasil diskusi tadi. Langsung saja kepada Saudara Ahmad Fajar untuk mempresentasikan materi tersebut. Ya, dari hasil presentasi tadi, ini ada beberapa rangkumannya itu apa itu stateful protocol analysis. Jadi merupakan salah satu protokol atau metode dari IDPS yang membandingkan protokol yang sudah ada dengan kegiatan yang sedang berlangsung untuk mengidentifikasi penyimpanan. Terus perbedaan mendasar dari anomaly based detection dan stateful protocol analysis dalam melakukan pendeteksian IDPS digunakan dengan membandingkan kegiatan yang sedang dipantau dengan kegiatan yang dianggap normal untuk mendeteksi adanya penyimpanan, sedangkan stateful protocol analysis menggunakan profil yang lebih luas yang dapat merinci bagaimana sebuah protokol yang istimewa dapat digunakan atau tidak. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari stateful protocol analysis. Kelebihannya yaitu dapat mengidentifikasi rangkaian perintah yang tidak terduga, seperti mengeluarkan perintah yang sama berulang-ulang. Kekurangannya kemungkinan terjadi bentrok antara protokol yang digunakan oleh IDPS dengan protokol umum yang digunakan oleh sistem operasi, atau dengan kata lain sulit membedakan implementasi klien dan server pada interaksi protokol. Nah, cara stateful protokol untuk melakukan analisis yaitu analisis protokol yang dilakukan oleh metode analisis protokol stateful biasanya mencakup pemeriksaan kewajaran untuk perintah individu, seperti panjang minimum dan maksimum untuk argumen. Jika sebuah perintah biasanya memiliki argumen nama pengguna dan nama pengguna memiliki panjang maksimal 20 karakter, maka argumen dengan panjang 1000 karakter mencurigakan. Jika argumen yang besar berisi
data binar, maka itu akan lebih mencurigakan. Nah, untuk kesimpulannya, analisis protokol stateful adalah proses membandingkan profil yang telah ditentukan dari definisi yang diterima secara umum dari aktivitas protokol jinak untuk setiap status protokol terhadap peristiwa yang diamati untuk mengidentifikasi penyimpanan. Tidak seperti deteksi berbasis anomali yang menggunakan profil khusus host atau jaringan. Analisis protokol stateful bergantung pada profil universal yang dikembangkan vendor yang menentukan bagaimana protokol tertentu harus dan tidak boleh digunakan. Nah, itulah tadi materi dari kami, yaitu stateful protocol analysis, yang dimana untuk poin diskusi kelompok, presentasi kelompok juga sudah kami jalankan. Nah, untuk sesi tanya jawab itu sudah masuk ke dalam diskusi. Dan untuk presentasi itu kita ambil dari diskusi kelompok kami. Saya rasa itulah dari kelompok kami. Saya Syahari sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.